Kita tidak hanya sedang memperjuangkan tanah, saudara-saudara. Kita justru sedang memperjuangkan profesionalisme TNI. Jangan anarkis, Kak. Kita sabar, Kak. Biarkan kalau dia menghantam kita terima, nanti Tuhan yang akan mengakhirinya. Bicara yang baik-baik. Makanya saya Ngomong yang baik-baik, bukan kok ini kemauan dari masyarakat. tapi lah orang kan, orang. Kita ini masyarakat berarti sabar, bukan etika sama sekali. kita mau ngomong baik-baik, bukan mau cari masalah. Kita baik-baik, ngomong baik. Bicara yang baik, Pak. Para pribadi kita Ya, kalau kita lihat kan untuk kawasan pesisir selatan punya karakteristik yang khas gitu. Jadi di sepanjang pantai ini ada desa-desa yang berjajar-jajar dan itu banyak sekali. Itu mungkin yang kemudian menyebabkan disebut sebagai urut sewu gitu. Kawasan urut sewu ini dipandang lebih cocok dan lebih produktif untuk hortikultura dibanding kawasan di sebelah utara gitu. Di antaranya semangka, melon, cabai, kemudian terong, sayur-sayuran, dan segala macam tanaman bisa tumbuh di sini. Kalau sini mayoritas jam 7 udah ke ladang sih, udah itu anuin semangka, nyiram, terusan ya ke ladang lah. Artinya urut sewu ini kemudian dikenal karena adanya konflik. Ini 3 kecamatan di Kecamatan Mirit, Ambal, dan Bulus Pesantren. Pembagian lahan di urut sewu ini setelah kami telusuri itu mulai zaman Bupati Ambal, zaman Bupati Purbanegara. Di situ pembagian tanah disebut dengan pembagian tanah galur larak. Setiap kakak atau setiap rumah tangga itu mendapatkan pembagian tanah hati, balung, daging, dan kulit. Tahun 72 TNI masuk di sini dengan melakukan rembukan-rembukan di setiap kelurahan, di setiap pendopo kepala desa, karena saat itu belum ada kepala desa. Kemudian di situ dilakukan rembukan yang intinya pinjam tempat ketika latihan. Jadi hanya meminjam tempatnya aja itu ketika latihan. Jadi kalau satu hari latihannya 2 jam, ya pinjamnya cuma 2 jam. Selepas itu kembali ke masyarakat. Awal mula konflik di urut sewu ini berawal dari sebenarnya ada 3 persoalan sebenarnya. 1, pasir besi, perampasan tanah JJLS, perampasan tanah 500 meter. Ini yang sampai saat ini dipertahankan. Dan sebenarnya masih ada 1 lagi yang dipertahankan adalah adat yang sampai sekarang masih berjalan, yaitu pertanian dan pariwisata. Jadi ada 4 yang kita pertahankan. Itulah yang kemudian mendasari perlawanan kita kepada kebijakan pemerintah sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah kita giat untuk memperjuangkan itu, kemudian ada tragedi 16 April. Bahwa tidak ada tanah TNI, tidak tanah aksi kita aksi damai. Jadi siapa yang bertanggung jawab dari pihak pemerintah maupun dari pihak TNI, saya mohon untuk bisa bermusyawarah secara baik-baik di sini.
supaya masyarakat bisa menyaksikan langsung kebenaran yang ada. Awalnya kita mendengar informasi bahwa TNI melakukan pemagaran di Desa Wiromartan gitu. Kemudian masyarakat secara spontanitas pagi hari datang ke lokasi dan sebenarnya masyarakat sudah terbiasa dengan menghadapi aparat dan sebagainya. Aksi massa juga sudah terbiasa sehingga mereka tertib. Sekali lagi saya panggil, kalau memang masih punya hati. Saya coba untuk memanggil mereka, siapapun pimpinannya, untuk ketemu, gitu, untuk ngomong. Tapi nggak ada tanggapan. Sampai agak lama, kemudian tahu-tahu mereka mulai bergerak. Gitu. Mereka mulai bergerak maju, memancing pergerakan ini. Dan mungkin mereka sudah sangat terlatih ya secara teoritis. Memukul atau memilih untuk bermusyawarah. Kita lihat. Jangan main pukul, Pak. Jangan main pukul. Stop. Jangan maju. Tolong harus lihat. Stop. Jangan pukul. Jangan gerak. Saya tetap mencoba bertahan di situ, mencoba menghentikan mereka dan menahan teman-teman supaya tidak terpancing. Tapi saya dipukuli di situ dengan pentungan dari depan. Saya terkena di bagian sini, kemudian berdarah. Jadi teman-teman yang ngelihat saya ini takut gitu. Yang bopong saya pun dipukuli dari belakang. Terus saya dibawa ke puskesmas. Saya kan ikut aksi solidaritas kan seperti itu di Wiromartan. Nah, ketika kejadian langsung itu kan ada kayak kode-kode itu dari tentara itu, langsung Pak Sunu dipukul. Nah, Pak Sunu sininya retak, terus ininya keluar darahnya. Saya ikut bopong Pak Sunu itu, kan saya paling belakang. So kan paling belakang dipukulin terus, makanya ini kan ada foto yang punya sininya biru itu dipukulin. Nah, setelah Pak Sunu sampai di motor, dibawa lari. Nah, di situ kan ada polisi. Saya nanyain ke polisi, Pak, tolong itu masyarakat sudah jauh, jangan dipukulin terus, kasihan lah. Ada sekelompok tentara langsung mukulin saya. Tapi kan yang mengajar itu juga dari tentara. Ya, sama. Mungkin rekan wartawan tahu juga. Yang saya sesalkan kan seperti itu, kita udah jauh, kecuali masih di lokasi atau kita pilihan lagi. Kita cuma minta ke polisi karena itu ada motor, orangnya udah pada lari, motor masih itu digejok. Pakai senapan itu, Bu, pakai tembak, pakai terus langsung diinjak. Dan betul hampir angin sama dua. Sampai tak cari, jangan. Saya pengen lihat keluar saya. Enggak usah. Bukan marga istighfar. Kamu sekarang lihat istighfar. Sabar, Pak. Karena saya juga bertanggung jawab. Enggak bisa. Saya enggak tahu. Dengar enggak? Saya juga bisa. Kamu masa satu terima aja enggak boleh. Kenapa? Darah lagi darah, air mata tumpah menjadi darah.
Derap, oh derap langkah menebar resah orang-orang. Orang kan pada lari, yang lari kan yang nggak lari kan cuma saya doang, ngeliatin orang pada diinjek-injek, ngeliatin orang pada dipukulin, kan takut, rasanya tuh takut, pengen bantu tapi nggak bisa gitu loh. Terusan saya ditendang dari belakang gitu loh, pas lagi hamil 5 bulan kayaknya. Terus diseret sama kakak saya, katanya lari aja gitu, cuman nggak bisa lari kakinya. Ngeliatin Pak Lurah dipukulin, ngeliatin orang-orang diinjek-injek di tengah lubangan apa itu cabe, kan nggak tega lah, pengen bantu apa ya, pengen bawa dia kabur, cuman gimana gitu. Jadi mereka bilang kalau masyarakat merasa punya tanah itu silakan menggugat. Ini dalam perspektif hukum agrarianya itu kebalik. Kenapa? Karena masyarakat yang ada di sana, masyarakat mengelola. Kemudian ada TNI datang, bilang kalau itu miliknya dia, maka yang seharusnya menggugat ini yang datang. Harusnya begitu, dalam perspektif hukum agrarianya begitu. Ataupun kalau itu dianggap sebagai tanah negara juga sama, dan itu ada aturannya seperti itu. Untuk pemagaran ini tidak ada masalah, kita lanjut sesuai dengan program yang sudah ada. Kita akan selesaikan wilayah Wiromartan, kemudian nanti setelah ini kita lanjut ke wilayah barat, ya, di wilayah Ambal. Pemagaran tetap berjalan. Nanti kalau terbukti itu milik masyarakat, akan diberikan kepada masyarakat sak pager-pagere. Nah, kita itu nggak butuh pagar. Adanya pagar itu saja sudah mengganggu. Kok kita malah mau dikasih pagar. Nah, ini kan logika-logika yang terbalik, dan saya kira secara mendasar ini sangat penting. Karena ini menyangkut sudut pandang negara kepada rakyat. Bagaimana negara memposisikan rakyatnya, itu terlihat sekali di sini. Bukan tidak hanya persoalan bagaimana tanah itu kemudian menghidupi petani, kemudian petani kehilangan harta bendanya, tidak hanya sebatas itu. Saya kira kalau lebih dalam lagi, ini adalah bagaimana negara memandang rakyatnya sendiri. Terus Bapak sendiri sama warga pernah kemana aja? Ke Bupati, dari Bupati Rustri sampai sekarang. Ke Gubernur dari Bibit Waluyo sampai sekarang. Ke Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono sampai Jokowi. Wis tak lakoni, Mbak. Tapi ya kita tetap tegar karena kita berupaya untuk membela diri sebenarnya. Karena kita berjuang untuk membela dirinya sendiri. Petani membela hak kepemilikannya. Masyarakat yang tidak punya tanah membela karena kewajiban dan keilmuannya. Karena apapun yang terjadi mereka butuh wilayah selatan. Betul. Buktinya kalau ini program pemerintah, pemagaran ini. Pemagaran ini program pemerintah, buktinya mana? Ada, Pak. Bapak mulai kita ayo ke Litbang. Di sini bukan di Litbang. Kalau mengerjakan ini kan ada dokumennya, Mbak. Saya jelas. Kami ingin penyelesaian yang adil, yang fair, yang terbuka. Kalau selama ini yang terjadi seolah-olah masyarakat terus yang dipojokkan, seolah-olah masyarakat selalu saja masyarakat yang diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan dan sebagainya. Tetapi dari pihak TNI tidak pernah menunjukkan bukti apapun. Sampai hari ini saya sebagai kepala desa belum pernah mendapatkan berkas resmi dari TNI Angkatan Darat mengenai bukti atau argumen bahwa mereka memiliki
tanah itu. Nah iya masalah kene ono masalah. Kono sobelan duit sing gendon lah. Kerja lah. Itu siapa yang tahu? Bagaimana membuktikan program pemerintah? Waktunya dipanen itu, Pak. Silakan buktikan. Maka harus buktikan juga. Kurang manfaat kalau kita naik motor, ya SIM di bawah toh. STNK di bawah atau tidak di rumah toh? Ya betul. Beda, Pak. Jadi yang tidak punya wewenang minta surat ke saya. Kalau saya punya wewenang, sumpah saya dari sini asli. Saya kepala desa, saya dari sini asli. Saya kepala desa, saya punya wilayah. Betul. Tahun saya sudah tinggal di sini, buyut saya, sumpah saya. Bapak langsung ke lapangan sudah melanggar. Saya nggak produktif pun. Harus permisi kantor. Sumpah saya sudah ada orang Jawa. Bapak belum lahir, sumpah saya, buyut saya sudah ada. Perintah minta suratnya. Dokumennya saya kerja di Banjar Piro saiki. Saya kerja tak tahu Banjar Piro. Ini orang ngerti. Aku tak tahu Banjar Piro. Bayar 1.000 tak bajarin orang atau 1.000 semangkau dibelekno meneh. Aku makanya anak bojo, Pak. Kenapa? Saya loh, kok tidak tahu wong kan kok tidak tahu. Kejadian di Wiramartan apa Anda tahu? Apa Anda tahu? Coba, yang tahu cuman kami. Kalau kami bicara tidak boleh. Siapa yang mau bicara? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harapannya sih moga-moga aja cepet selesai masalahnya lah, semua apa ya masyarakatnya tuh tentrem terus damai lah, cari makannya kan dari sawah. Ya urut sewu tetap bermanfaat untuk umat lah. Urut sewu ini yang sudah menjadikan para perwira menjadi pejabat tinggi, itu jangan dikhianati. Urut sewu ini yang sudah mengawal pemerintahan Kabupaten Kebumen dari tahun 1872 sampai sekarang. Kalau besok ada demo lagi ya ikut lagi. Walaupun dulu ditendang apa enggak takut sih, orang bela itu sih, bela tanah kelahiran lah. Air mata telah menjadi telaga di pesisir sebuah negeri. Kisah semacam ini ku dengar sudah lama dan masih saja terus terjadi. Orang-orang dipaksa diam, dipaksa bungkam dan menerima. Mereka yang mengadu dijawab dengan desingan peluru. Ketika bersuara terdengar balas oleh darah, air mata tumpah menjadi darah. Derap, oh derap langkah menebar resah orang-orang makin susah. Air mata telah menjadi telaga di pesisir sebuah negeri.
Kisah semacam ini ku dengar sudah lama dan masih saja terus terjadi. Orang-orang dipaksa diam, dipaksa bungkam.